Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Ardiansyah dari kelas Matematika 1 tahun 2018. Di sini saya akan menyampaikan mengenai progres kedua atau perkembangan dari pembuatan atau pembangunan web yang sedang saya kerjakan. Nah, jika kemarin pada progres pertama saya berfokus pada tahap untuk desain, ya untuk progres kedua ini kemarin saya mencoba untuk mulai memasukkan fungsi-fungsi dasar yaitu yang berupa CRUD pada tiap bagiannya. Namun belum keseluruhan bagian sudah diaplikasikan dengan CRUD. Hanya baru beberapa saja, dan yang pastinya saya juga sudah membuat untuk database sendiri. Nah, yang sudah saya lakukan adalah yang pertama di tiket yang sudah saya masukkan untuk fungsi CRUD-nya itu sendiri. Nah, ini tahu. Dan saya juga sudah melakukan pagination. Nah, di sini dimana karena saya belum memasukkan data yang terlalu banyak, jadi untuk mengetes untuk menguji apakah pagination-nya berjalan atau tidak, di sini saya membatasinya untuk satu data untuk satu halaman. Jadi di sini kita punya dua halaman yang pastinya adalah dua data. Kita lihat data yang kedua, apakah pagination-nya bisa berjalan. Karena datanya masih belum terlalu banyak, jadi saya baru masukkan satu data di satu halaman. Namun untuk nanti jika datanya sudah kita inputkan banyak, saya akan membatasinya lebih dari satu, mungkin 10 data untuk satu halaman. Nah, ini tampilan dari data yang kedua di halaman yang kedua. Untuk fungsi CRUD-nya sendiri ini misalkan kita add new ticket atau menambah tiket baru, yang mana fungsi ini hanya bisa dijalankan oleh admin. Dan untuk filter loginnya sendiri untuk user dan adminnya, untuk pembedaan hak aksesnya saya belum membuatnya, mungkin di progres-progres selanjutnya. Nah, di sini ada nama event, jenis tiket, stok tiket, dan harga tiket. Misal kita nama event masukkan Sonic. Kemudian kita pilih jenis tiketnya. Di sini kita pilih Super Mouse Speed. Untuk stok tiketnya misal ada 300 tiket, dan harga tiketnya di sini yang merupakan untuk dolar, misal kita hargai dengan $150. Kemudian kita add tiket. Ya, setelah ini di add tiket dimasukkan, maka otomatis akan masuk ke database dari tiket ini sendiri dan langsung akan tampil di halaman ini. Nah, di situ sudah ada 3, kita lihat di halaman yang ketiga, dimana tiket successfully added, berarti tiket sudah berhasil dimasukkan, sudah berhasil diinput ke dalam database. Nah, ini setelah kita masukkan barusan festival, jenis tiketnya Super Mouse Speed, stoknya 300 tiket, dan untuk price atau harganya sendiri yang mana hitungannya dolar ada $150. Nah, kemudian di sini ada fungsi change, delete, dan buy. Nah, untuk change, delete ini sudah berjalan, namun untuk fungsi dari buy-nya sendiri hanya baru saya ini adalah link kosong, belum saya isi dengan fungsinya. Mungkin di progres selanjutnya saya akan mulai mengisi untuk proses transaksinya ini, yang mana akan berbarengan dengan terisinya. Nah, yang ini untuk tiket transaction dan juga merchandise transaction-nya. Jadi akan langsung jadi laporannya. Jadi saya belum mengisi untuk proses pembeliannya ini. Misal kita di sini akan mendelete. Kita delete. Oke. Nah, di sini dia ada di halaman ketiga ya. Kan ada satu data untuk satu halaman. Maka jika data ini terhapus, maka di sini akan ada 2 halaman dan data ini akan hilang jika fungsi delete-nya itu atau berhasil. Nah, tiket successfully delete. Berarti tiket sudah berhasil di delete. Nah, di sini tinggal 2 halaman, yang mana berarti tiket yang sudah kita masukkan barusan sudah berhasil terhapus. Kemudian ini untuk fungsi tiket sendiri, menurut saya ini sudah cukup memuaskan, tinggal menjalankan fungsi dari buy. Nah, dari fungsi buy-nya ini sendiri. Kemudian di event. Mungkin nanti untuk CRUD-nya sendiri akan berada di fungsi di menu tiket, event, band, dan merchandise. Namun untuk saat ini saya baru memasukkannya di tiket dan event. Nah, seperti ini tampilannya. Yang mana yang merupakan nama eventnya. Terus ini line up atau band apa saja yang mengisi acara tersebut. Terus ini adalah tempatnya, tanggalnya, dan kemudian ini adalah history atau cerita bagaimana event ini terbentuk, bagaimana ada event tersebut. Misalnya kita add new event. Nah,
Tampilannya ini sendiri seperti ini, masih sama seperti yang tadi, tampilannya kurang jauh. Nah, ini untuk nama eventnya. Di sini line up saya menggunakan text area, untuk tempat dan sini tanggal saya menggunakan format date. Untuk history karena mungkin panjang saya menggunakan text area, add event dan cancel. Nah, untuk line up dan history ini mengapa saya menggunakan text area, karena line up dan history ini kemungkinan merupakan isi kalimat yang panjang, jadi mungkin harus menggunakan text area agar bisa masuk, agar bisa cukup. Nah, seperti itu. Akan kembali lagi ke halaman. Nah, ini saya belum mengaturnya untuk navigasinya, ini harusnya berada di event nih. Karena kemarin saya cuma berfokus untuk menjalankan CRUD-nya dengan baik, dengan pas. Nah, nanti akan tampilan layoutnya seperti ini, ke sini, pinggir dan ke bawah, di sini 3. Di sini saya juga sudah memasukkan pagination sebenarnya, namun karena saya baru memasukkan satu data, jadi belum muncul. Namun di sini sudah ada untuk space wrong. Soalnya sebenarnya saya sudah melakukan decodingannya karena belum menginput data yang kedua, jadi pagination-nya tidak terlihat. Mungkin progres yang kedua saya cukup sampai sekian. Mohon maaf bila perkembangan saya sedikit atau berjalan lambat. Ini jika yang pertama, jadi kesimpulannya jika yang pertama kemarin saya berfokus pada tahap untuk desain, nah yang kedua ini saya berfokus untuk pada CRUD-nya ini sendiri. Nah, mungkin memang belum semua di fungsi menu saya memasukkan CRUD-nya, karena memang masih ada 2 menu lagi, yaitu untuk menu band dan merchandise. Untuk fungsi CRUD yang belum saya masukkan, namun kedepannya akan mulai saya masukkan, karena saya tinggal melihat dari fungsi CRUD yang berada di tiket ini. Nah, untuk event sendiri saya belum masukkan untuk fungsi change atau delete untuk adminnya itu sendiri. Nah, karena menurut saya fungsi CRUD yang berada di tiket ini sudah memuaskan menurut saya, jadi saya tinggal memasukkannya nanti untuk ke band dan merchandise. Nah, untuk band merchandise ini sendiri nanti akan ada CRUD-nya sendiri, fitur untuk mengupload foto, karena di band dan merchandise ini sendiri terdapat gambar atau foto. Dan juga menerapkan untuk pagination-nya di semua halaman, karena pasti data-datanya akan banyak, jadi kita bisa memisahkan halamannya agar tidak terus menumpuk ke bawah. Mungkin sekian progres yang kedua yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan mungkin progres saya berjalan cukup lambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.